Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek mereka Harry Maguire dilaporkan tidak lama lagi akan pulih dari cedera. Menurut laporan The Daily Mail, cedera yang dialami Maguire tidak separah dugaan awal. Cedera yang dialami sang bek tidak sampai membuat ototnya robek, jadi masa pemulihannya tidak terlalu lama. Alhasil, Manchester United berharap sang bek bisa segera pulih sepenuhnya dan memperkuat tim mereka sekali lagi. Laporan itu mengklaim bahwa pekan depan Maguire berpotensi sudah bisa bermain. Proses pemulihannya berjalan dengan baik, jadi ia sudah bisa kembali ke tim utama MU di pekan depan. Namun laporan itu mengklaim opsi paling realistis sang bek comeback di tim utama MU sekitar 2 pekan, karena tim medis MU harus berhati-hati agar cedera sang bek tidak kumat. Jika Harry Maguire kembali, ini akan jadi kabar baik bagi MU, karena saat ini stok bek tengah MU sangat tipis. Hanya tersisa Lisandro Martinez dan Victor Lindelof yang fit, sehingga MU membutuhkan tambahan tenaga di posisi tersebut. Cristiano Ronaldo tidak mencetak gol dalam kemenangan Manchester United atas Omonia Nicosia di Liga Eropa. Kendati demikian, manajer MU Erik ten Hag tetap memberikan pujian kepada sang pemain. Performa Cristiano Ronaldo saat melawan klub Siprus itu mendapatkan pujian dari manajer MU Erik ten Hag. Ronaldo dinilai tetap memiliki pengaruh dalam pertandingan ini. Erik ten Hag juga menilai kemenangan atas Omonia sangat penting, sebab itu membuka kans MU untuk lolos dari fase grup. Penyerang Manchester United Anthony Martial mendapatkan pujian dari manajer Erik ten Hag bekar penampilan apiknya dalam laga melawan Omonia Nicosia di lanjutan Liga Eropa. Anthony Martial langsung tampil mengesankan setelah pulih dari cedera. Meski begitu, manajer Erik ten Hag masih berhati-hati memainkan pemain asal Prancis tersebut. Melihat penampilan Martial, ten Hag jelas merasa sangat senang. Menurutnya, Martial memiliki dampak yang besar setelah masuk dari bangku cadangan. Casemiro dikabarkan menyesali kepindahannya dari Real Madrid menuju Manchester United yang baru terjadi pada Agustus 2022 kemarin. Casemiro pun ingin balik ke Spanyol. Kini seperti dilansir Tojo Picajes, Casemiro kabarnya merasa menyesal sudah bergabung dengan Manchester United. Ia pun kabarnya telah memberitahu teman-temannya mengenai perihal tersebut. Casemiro diyakini akan sangat senang jika bisa kembali ke Real Madrid jika memang memungkinkan, namun di sisi lain ia juga merasa pesimis hal itu bisa terwujud. Bahkan Casemiro kabarnya bakal siap untuk pergi dari MU pada jendela transfer Januari 2023 mendatang dengan status pinjaman guna mendapatkan menit bermain reguler. Video viral menunjukkan momen Kevin De Bruyne mendapatkan hadiah jersey Manchester United. Respon kocak diberikan bintang Manchester City tersebut. Jersey MU untuk De Bruyne sudah dipersonalisasi. Ada nama gelandang 31 tahun itu beserta nomor punggung 17 yang identik dengan sang pemain di Man City. Kevin De Bruyne tampak tertawa setelah mendapatkan jersey MU dengan nama dan nomor punggung miliknya. Di satu sisi, dia terlihat canggung dengan hadiah tersebut. Apakah saya boleh membakarnya sekarang? Kebanyakan mimpi-mimpi adalah penipuan kan? Ujar De Bruyne dalam video tersebut. Mantan pemain Manchester United Rio Ferdinand telah mendorong mantan timnya tersebut untuk menggait Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Pemain internasional Inggris tersebut telah menjadi prospek panas selama 2 musim terakhir. Dengan performanya bersama di Borussia benar-benar meroket di Jerman. Bahkan di musim ini ia beberapa kali dipercaya mengenakan ban kapten oleh manajer Edin Terzic.
dan menjadi sosok penting di lini tengah Borussia Dortmund. Ferdinand pun menegaskan bahwa kualitas Bellingham jauh di atas rata-rata pemain seusianya. Ferdinand menambahkan bahwa Bellingham akan menjadi sosok penting andai Setan Merah mau merekrutnya di masa depan. Manchester United berpotensi kehilangan Luke Shaw di musim depan. Newcastle United dilaporkan sedang ambil ancang-ancang untuk membajak sang bek dari Old Trafford. Laporan Football Insider mengklaim Newcastle United mulai ambil ancang-ancang untuk merekrut Luke Shaw. Mereka dilaporkan sudah membuka komunikasi dengan sang agen. Mereka menawarkan kesempatan bagi Luke Shaw untuk pindah klub di musim dingin nanti. Saat ini proses negosiasi masih berada di tahap awal. Namun Newcastle United dilaporkan cukup pede bisa mengunci transfer sang bek. Newcastle United sendiri juga punya opsi untuk merekrut Luke Shaw sebagai pemain gratisan karena kontrak sang bek di MU habis pada musim panas tahun 2023 mendatang. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan masih belum menyerah untuk mendaratkan Adrien Rabiot. Setan Merah disebut bakal mencoba mengamankan jasa pemain Juventus itu di tahun 2023 mendatang. Menurut laporan Tutto Juve, Manchester United masih meminati jasa sang gelandang. Erik ten Hag ngebet mendatangkannya ke MU. Ia menilai mantan pemain Paris Saint-Germain itu punya kemampuan yang cocok dengan gaya bermainnya, sehingga ia menilai Rabiot bisa meningkatkan performa lini tengah MU. Di sisi lain, target utama MU Frenkie de Jong dilaporkan masih ogah pindah ke Old Trafford. Jadi mereka bakal fokus untuk merekrut Rabiot. Jalan MU untuk merekrut Rabiot bakal semakin lapang karena Juventus akan melepasnya di musim panas tahun depan. Ini disebabkan kontrak Rabiot habis di tahun 2023. Sementara tuntutan gaji sang gelandang terlalu besar untuk standar Juventus. Manajer Manchester United Erik ten Hag baru-baru ini memberikan janji kepada Donny van de Beek. Ia menyebut sang gelandang akan mendapatkan jam bermain jika ia sudah pulih dari cedera. Erik ten Hag menegaskan bahwa Van de Beek masuk dalam rencananya di musim ini. Ia menilai sang gelandang masih bisa berkontribusi besar bagi Setan Merah. Ten Hag juga menyebut bahwa kondisi Van de Beek saat ini sudah membaik. Ia menyebut bahwa sang gelandang sudah kembali berlatih setelah absen cukup lama akibat cedera. Manajer Everton Frank Lampard ogah menganggap remeh Manchester United. Ia menyebut Setan Merah tetap jadi lawan yang berbahaya bagi tim mereka, meski Setan Merah baru-baru ini menelan hasil minor. Menurut Frank Lampard, Manchester United tidak bisa diremehkan hanya karena mereka kalah telak dari Man City. Ia menilai Setan Merah bakal jadi ancaman yang serius bagi timnya. Meski mengakui kekuatan MU, Frank Lampard ogah jiper melawan sang tamu. Ia menyebut Everton juga memiliki kualitas yang oke dan siap membuat MU kesulitan di laga ini. Rencana Chelsea untuk mendaratkan Alessandro Bastoni mendapatkan kendala baru. Manchester United dilaporkan mulai bermanuver untuk mengamankan jasa bek Inter Milan tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa MU meminati jasa Bastoni karena stok bek tengah mereka sangat terbatas saat ini. Jadi opsi bek tengah MU sangat terbatas. Jadi Erik ten Hag meminta manajemen MU untuk mencarikannya bek tengah baru. Laporan itu mengklaim bahwa Erik ten Hag sangat tertarik untuk mengamankan jasa Bastoni di tahun 2023. Ini disebabkan Bastoni masih cukup muda, di sisi lain performanya sudah konsisten di lini pertahanan Nerazzurri. Itulah mengapa Erik ten Hag tertarik mengamankan jasanya di tahun 2023 mendatang. Dan ia sudah meminta manajemen MU mendekati sang bek. Namun laporan yang sama mengklaim transfer Bastoni ke MU nanti tidak akan mudah jadi kenyataan. Ini disebabkan Inter Milan kemungkinan akan kehilangan Milan Skriniar di tahun 2023. Jadi mereka tidak mau kehilangan Bastoni sekaligus. Manchester United akan bertandang ke Goodison Park untuk menghadapi Everton pada pekan ke-10 Liga Inggris 2022-2023. Pertandingan Liga Inggris ini dijadwalkan kick-off pada Senin 10 Oktober 2022 jam 1 malam waktu Indonesia Barat. Setelah pekan lalu digasak Manchester City di Etihad Stadium, MU tentunya tidak ingin kembali menelan pil pahit.
Namun mampukah Red Devils meraih hasil positif di kandang The Toffees nanti? Berikut ini prediksi Everton versus Manchester United tanggal 10 Oktober 2022 plus starting line up-nya.